Allahumma salli wa sallim. Akhir kita bahas adalah tentang perang Khaybar. Itu yang mana di dalam perang Khaybar sudah kita sama-sama kaji bahwasanya Yahudi-Yahudi yang ada di Khaybar kondisinya status mereka sudah mengancam daripada kaum muslimin sehingga membahayakan. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW kemudian mengirim pasukan ke sana. Dan pasukannya dari Khaybar itu jumlahnya nggak nanggung-nanggung. Itu pasukan ada 10.000 pasukan siap tempur. Namun Allah Ta'ala kasih terasa takut dalam hati mereka. Sehingga kaum muslimin perangnya nggak begitu berarti. Hanya bertahan. Hanya apa? Hanya menghadapi pengepungan aja itu yang menyusahkan. Itu dalam peperangan sebentar aja sudah dimenangkan oleh umat Islam. Hanya pengepungan yang lama. Pengepungannya lama dan juga dengan beberapa strategi yang sudah kita jelaskan kemarin. Nah, setelah itu peristiwa penting dalam sirah Nabi Muhammad SAW yang berdekatan dengan itu, walaupun di kitab-kitab sirah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yaitu Khaybar dulu dijelaskan baru saya itu kirim surat kepada para raja. Namun di kitab Ar-Rahiqul Mahtum disebutkan di sini yang dituliskan oleh Al-Alamah Al-Mansur Al-Fawri menyebutkan di kitab ini bahwasanya utusan-utusan surat kepada para raja, utusan Nabi yang membawa surat pada para raja itu beberapa hari sebelum keluar ke Khaybar. Beberapa hari sebelum keluar ke Khaybar ketika itu. Jadi Rasulullah SAW pasca daripada perjanjian Hudaybiyah, makanya belajar sejarah Nabi jangan sampai kelewatan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena ini permulaan sejarah Islam dengan sesuatu yang baru. Jadi babak baru kehidupan sejarah Islam itu dimulainya di perjanjian Hudaybiyah. Kenapa? Karena gangguan, ancaman yang paling berbahaya kepada kaum muslimin ketika itu kaum Quraisy. Selanjutnya adalah orang Yahudi dan sudah diatasi semuanya. Yaitu Ghatafan. Ghatafan pun juga tidak terlalu membahayakan. Tapi Quraisy dan Yahudi ini yang membahayakan. Tapi Yahudi sudah tersingkir semua kan. Mulai dari Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, sampai mereka pindah ke Khaybar. Khaybar pun sudah ditaklukkan sama Nabi. Tapi orang-orang Yahudi mesti tinggal di Khaybar. Dengan catatan hasil kerja mereka setengahnya diserahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kemudian setelah itu, tapi udah nggak jadi ancaman militer lagi. Nggak ada yang berarti ancamannya. Setelah itu adalah orang-orang Quraisy yang mana sudah ada perjanjian damai dengan mereka selama 10 tahun. Dari fase inilah, maka akhirnya Rasulullah SAW berpikir untuk mengembangkan dakwah. Karena memang Rasulullah SAW itu bukan hanya kepada orang Arab, tapi juga kepada seluruh manusia. Disitulah akhirnya diperlukan strategi oleh Rasulullah SAW. Beliau akhirnya ngirim surat kepada para raja dunia. Sebetulnya raja yang terbesar itu ya dua raja, Romawi sama Persia. Ini dua raja terbesar. Namun raja-raja yang lain itu adalah bisa dikatakan di bawah kekuasaan dua raja ini. Di bawah kekuasaan daripada dua raja ini. Gitu. Nah itu ketika mulai akan nulis surat, maka ketika itu ada yang mengatakan ya Rasulullah, mereka itu nggak akan membaca surat kecuali ada stempelnya. Terus akhirnya buat stempel lalu dijadikan cincin juga, cincin yang nanti dibuat stempel tulisannya Muhammadun Rasulullah. Tapi nanti dibagi tiga, Allah, Rasul, Muhammad.
Jadi bukan kalau kita membaca urut gimana? Muhammad, Rasul, Allah kan gitu. Rasulullah tidak mau. Allah yang paling atas. Allah, Rasul, Muhammad. Ini menunjukkan bagaimana adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 3 baris. Nah setelah itu dipilihlah sahabat-sahabat Nabi SAW yang memang orang-orang yang berkompetensi. Jadi Anda tahu, nanti sahabat-sahabat Nabi yang dikirimkan untuk urusan surat ini bukan yang terkenal ketika dalam peperangan. Anda nggak akan mendapati nama-nama sahabat-sahabat yang jagoan perang. Nah, karena ini sudah bukan urusan perang. Beliau Rasulullah SAW itu punya orang-orang terbaik dalam semua bidang, semua lini. Nah, urusan perang ada orang-orang hebat. Ada Zubair bin Awam, kita ceritakan kemarin. Ada Muhammad bin Maslamah dari Ansor, yang kehebatannya luar biasa. Kemudian juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang beliau juga ahli segalanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini cerdasnya luar biasa. Nah, urusan diplomasi, maka beliau juga punya sahabat-sahabat yang jago diplomasi. Nah, sahabat-sahabat ini yang akan dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan surat Nabi kepada para raja. Gitu. Pertama yaitu surat dikirimkan kepada raja penguasa Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Mana nama aslinya adalah Oshamah. Itu. Ini surat-suratnya nggak akan saya bacakan satu persatu ya. Suratnya nggak akan saya bacakan satu persatu ya. Jadi diantaranya inti suratnya adalah Rasulullah SAW itu ketika mengirimkan surat itu pasti Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahnya. Yaitu hadza kitabun min Muhammad Rasulillah ilan Najasyi. Gitu. Jadi ada min Rasulullah ilan Najasyi azimil Habasyah, penguasa daripada Habasyah. Gitu. Itu salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Fa inni ahmadu ilaika. Allahul ladzi la ilaha illallah wal malikul qudus salamul mu'minul muhaimin. Setelah itu muji Allah, setelah itu berarti bahasanya Isa putra Maryam itu rohnya Allah. Dan kalimat Allah yang Allah Ta'ala berikan pada Maryam. Yang mana beliau wanita suci, wanita yang terjaga. Begitu dapat kalimat Allah ini langsung hamil Nabi Isa. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Nabi Adam tercipta tanpa ayah dan bapak kan? Tanpa bapak dan ibu. Tanpa ayah dan ibu ya kan? Nah begitu juga Nabi Isa ada ibu. Tapi tak ada bapak. Kalau Nabi Adam menjadi bisa, apalagi Nabi Isa itu diminta untuk mengikuti ajaran Islam. Ketika Amr bin Umayyah menyerahkan surat ini, maka surat itu sama Najasyi langsung diletakkan di antara kedua matanya. Setelah itu beliau turun dari singgasananya, turun ke bawah, dia itu menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Nah, Anda harus tahu tentang kisah Najasyi ini dan harus Anda ingat-ingat, karena nanti di episode sirah yang berikutnya, kita akan sampaikan ada salah seorang musuh Nabi yang masuk Islam karena peristiwa ini. Jadi, Anda ingat-ingat betul. Bahwasanya Amr bin Umayyah al-Dhamri ketika menyerahkan surat Nabi, itu Najasyi menerima dengan baik. Setelah itu, beliau turun dari singgasananya, duduk di bawah dan menyatakan masuk Islam. Itu ngirim surat balasan. Ngirim surat balasan, yaitu surat engkau sudah sampai tentang urusan Isa. Soalnya Isa ya persis seperti apa yang kau sampaikan. Terus sampai akhirnya menyatakan untuk masuk Islam. Akhirnya Najasyi ketika itu masuk Islam, dan ketika itu akhirnya mengirimkan sahabat-sahabat yang ketika itu masih ada di Habasyah, di antara Ja'far bin Abu Thalib, dan juga ada ketika itu Ummu Habibah, yaitu putrinya Abu Sufyan, yang ketika itu dia sedang dalam keadaan menjanda. Karena suaminya itu ikut agamanya orang-orang
orang-orang Habasyah gitu ya tuh. Yang menjanda satu dilamarkan dan dinikahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat kepada Najasyi itu diterima dan akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Surat berikutnya untuk Muqawqis, rajanya Mesir. Siapa yang dikirim sana? Juraij bin Mattah. Oh, yang dikirim sama maaf. Yang dikirim sana Hatib bin Abi Balta'ah. Nama raja Mesir itu Juraij bin Mattah. Julukannya Muqawqis. Jadi penguasa Mesir dan daerah Iskandaria. Yaitu sama suratnya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, pada Muqawqis, pembesar daripada suku Kipti. Salamun ala man ittaba'al huda. Itu membawakan ayat juga, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Hai ahlul kitab, mari kita menuju kepada kalimat persatuan, persamaan antara kita, kami dan kalian. Apa? Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Dan jangan sampai sebagian di antara kalian mengangkat sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu isyhadu bi anna muslimun. Mesti berpaling, katakan aku bersaksi, saksikanlah bahwasanya aku ini adalah orang-orang Islam. Hatib bin Abi Balta'ah yang bawa. Nah, dia orang pilihan juga. Di sana, setelah itu Hatib mengatakan, "Hai raja, sebelum kamu di Mesir ada orang yang ngaku Tuhan." Siapa yang dimaksud? Fir'aun. Maka Allah Ta'ala hukum dia di dunia dan di akhirat. Allah hukum dia. Nah, kamu ambil pelajaran dari orang selain kamu. Jangan sampai orang selain kamu ngambil pelajaran dari kamu. Paham maksudnya? Ya, kamu jangan sampai nanti kamu juga jadi pelajaran buat orang lain. Oh, ini loh Muqawqis kalau masuk Islam dan lain sebagainya begitu. Kata Muqawqis, kita ini punya agama, nggak akan kita tinggal kecuali kepada yang lebih baik. Kata Hatib, kita ngajak kamu ada agama Islam. Agamanya Allah Ta'ala. Ini Nabi, ini dakwah, Nabi saya ini dakwah. Ngajak semua umat masuk Islam. Yang paling musuhi Quraisy. Yang besar Quraisy. Yang paling gencar permusuhannya juga Yahudi. Yang paling dekat itu orang Nasrani. Ketahuilah, bisyarahnya, kabar gembira dari Nabi Musa, bahwasanya akan ada Nabi Isa, itu seperti kabar gembira Nabi Isa akan datangnya Nabi Muhammad. Dan kita ini mengajak engkau kepada Quran itu seperti orang Taurat ngajak pada Injil. Setiap Nabi berjumpa dari kelompok kaum, yaitu umatnya. Maka bebek kamu ikuti Nabi ini. Kamu terakhir, kamu coba sama Nabi ini. Setelah itu, kata Muqawqis, ya saya mau lihat dulu. Saya sudah lihat. Kata Muqawqis gini, saya sudah lihat Nabi ini. Perintahnya itu memang sesuatu yang bagus. Yang dilarang juga sesuatu juga yang memang nggak bagus. Dan dia bukan termasuk penyihir, bukan dukun. Dan juga ada tanda-tanda kenabian. Tapi saya akan lihat dulu. Setelah itu, suratnya Nabi SAW itu disimpan. Dan Muqawqis membalas untuk ngasih hadiah. Tadi ngasih bagal. Ngasih bagal. Bagal itu pernikahan antara kuda dan keledai. Dan bagal itu dipakai sama Rasulullah SAW. Namanya duldul. Duldul. Dal, lam. Duldul namanya. Itu. Balas suratnya Nabi Muqawqis. Bismillahirrahmanirrahim pada Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, petinggi. Jadi ketika Nabi buat surat itu dari Rasulullah pada raja. Ini raja buat surat adalah untuk Nabi dan raja. Jadi tetap yang disebut pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang, saya sudah dengar kalau bakal ada Nabi. Cuma saya kira keluarnya di Syam.
saya sudah muliakan utusan kamu, saya kasih hadiah. 2 orang budak yang budak ini adalah orang-orang terhormat. Orang yang punya nilai tinggi di kalangan kita. Yaitu kasih pakaian, yaitu kasih kendaraan. Itu serahkan pada Rasulullah SAW. Budaknya itu orang namanya Maryah sama Sirin. Yang Maryah dinikah sama Nabi Muhammad SAW. Dia diangkat jadi budaknya Nabi. Sampai akhirnya punya anak Ibrahim. Yang Sirin akhirnya diserahkan pada Hasan bin Thabit al-Ansari ketika itu. Itu surat kepada Raja Mesir. Dan juga nanti yang seru-seru terakhir aja. Surat kepada Mundir bin Sawa. Ini di Bahrain. Terima suratnya. Tapi tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Cuma ditawari. Tapi dia tetap mau jadi di bawah kekuasaan Islam. Akhirnya nanti bayar jizyah ini, orang-orang Bahrain ini. Bahrain. Itu juga ada Raja Yamamah. Namanya Haudzah bin Ali. Rasulullah sampaikan, dari Muhammad Rasulullah bin Haudzah bin Ali. Ketahuilah agamaku ini sampai nanti akan berada sampai ke ujung-ujung kukunya. Maka masuk Islam, kamu akan selamat. Dan nanti kalau Islam sudah sampai ke daerahmu, nanti itu tetap kekuasaan kamu. Jadi memang Rasulullah SAW itu setiap datang satu kelompok dengan kepala sukunya, itu kepala suku tetap jadi kepala suku. Tidak sedikit pun kehormatannya diambil sama Rasulullah SAW. Tetap. Yang tokoh tetap ditokohkan dengan masuk Islam. Jadi nggak berkurang sama sekali. Nah setelah itu yang dikirim ke sana sahabat Nabi namanya Salid bin Amr. Itu dijawab, dakwahmu bagus. Orang-orang Arab ini takut sama aku loh. Ya kalau kamu mau berbagi kekuasaan sama aku mungkin aku bisa ikut kamu. Tapi nggak masuk Islam ini. Akhirnya saya itu dikasih Salid ini dengan hadiah-hadiah dan dikasih pakaian-pakaian, ngasih hadiah juga untuk Salid dan juga mungkin untuk Rasulullah SAW. Saya itu kata Nabi, loh ini kok minta sesuatu. Kalau dia minta segenggam aja ini, tidak akan saya kasih kok. Nanti perdanaan akan hilang semua kerajaannya. Setelah itu sampai akhirnya Rasulullah mendapat kabar, maka Jibril ngasih tahu Haudzah ini akhirnya mati. Haudzah ini akhirnya mati. Setelah itu Rasulullah kemudian menyampaikan, ini di Yamamah Haudzah mati, dan nanti di Yamamah akan ada seorang pendusta yang akan ngaku Nabi. Siapa itu? Salamah Al-Kadzab. Sahabat Rasulullah terus nanti sampai bunuh dia. Antau ashabuk, engkau dan sahabat nanti akan membunuh Nabi palsu itu. Itu juga kasih surat kepada Haris bin Abi Syamir Al-Ghassani. Surat. Lewatkan Suja' bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzaimah. Tetap gak mau masuk Islam. Bahkan ngelemparkan suratin Nabi. Siapa mengambil kerebut kerajaanku? Aku nih yang berkuasa. Pada itu akhirnya minta izin, sempat izin untuk memerangi Rasulullah SAW, tapi utusan Nabi dimuliakan. Juga Raja Oman. Amman, daerah Amman. Itu juga dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Itu ya.
Walaupun Raja Oman ada yang mengatakan juga ini setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah juga ada riwayat begitu. Nah, itu dua raja yang terpenting adalah Raja Persia dan juga Raja Romawi. Kita lihat ini. Raja Persia itu namanya Kisra. Dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa surat namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kasihkan kepada Raja Bahrain dulu. Raja Bahrain, setelah itu kemudian diutus jadi lewat ada perantaranya. Begitu Raja Kisra baca surat ini, langsung sobek-sobek. Langsung sobek-sobek bilang, siapa ini? Orang berani betul nulis namanya sebelum namaku. Kan Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Berani betul ini. Berani orang-orang menulis namanya sebelum namaku. Marah Raja Kisra ini. Lalu Sami terus pergi. Nah, Kisra ini begitu Nabi SAW dengar kalau dia itu ngerobek-robek suratnya Nabi, maka Nabi ketika itu mendoakan mazzakallahu mulkahu. Semoga kerajaannya juga dirobek-robek. Sampai sekarang Kisra itu hampir tidak punya pengaruh tuh di dunia ini. Sebutannya tuh hampir nggak pernah ada. Ya cuma ada game Prince of Persia itu aja, dan itu tidak ngaruh ke Kisra itu mungkin. Sebutannya itu nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Nah, setelah itu Kisra ini punya bawahan ya raja juga, namanya Badan. Badan ini dikirim surat sama Kisra. Itu ada orang ngaku nabi di Hijaz. Kamu kirimkan 2 anak buahmu yang kuat, bawa orang itu ke sini. Saya itu Badan ngirim 2 orang yang kuat ke sana sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berjumpa ketemu dengan Nabi SAW. Intinya mereka mau bawa Nabi untuk menghadap Kisra Raja Persia. Nabi nggak mau. Lihat besok aja. Mereka sempat tanya sama dia, kamu membawa saya kemana? Ke Tuhan kami. Siapa Tuhanmu? Kisra. Besok pagi Nabi SAW bilang, mau membawa saya kemana? Ke Kisra. Tuhanmu sudah mati. Kok tahu? Kamu ngasih tahu siapa? Tuhanku. Pulang aja kamu. Tuhanmu sudah mati. Dulu itu kabar itu, Anda bisa bayangkan. Jadi kalau ada kabar kematian, itu paling cepat 1 bulan sampai ke Yaman. Kan berarti dari Kisra ke Yaman itu 1 bulan. Kalau kirim utusan, saya itu balik lagi, berarti 2 bulan. Akhirnya saya itu bingung. 2 orang ini kembali. Saya itu 2 orang ini kembali. Ngomong sama Badan. Katanya Kisra mati. Loh, kok dia sudah tahu ya? Iya. Badannya mulai bingung. Dalam masa setelah itu, memang di masa yang semungkinkan kabar itu sampai, ternyata sudah ada utusan. Ternyata Kisra ini mati dibunuh Syirawaih. Syirawaih itu siapa? Anaknya sendiri. Dari raja yang ngerobek surat Nabi, itu mati dalam keadaan perutnya dirobek sama anaknya sendiri. Begitu tahu Kisra mati, dan ucapannya Rasulullah SAW itu benar, Badannya akhirnya masuk Islam. Dan semua pengikut Persia Yaman akhirnya masuk Islam, karena Badannya ini masuk Islam. Jadi, walaupun, Anda bisa bayangkan ya, Kisra yang dapat surat Nabi nggak dapat hidayah, yang nggak dapat suratnya Nabi justru mendapatkan hidayah. Jadi intinya Nabi itu kirim surat sia-sia nggak? Nggak. Kalau Nabi nggak kirim surat ke Kisra, kira-kira Kisra ngutus Badan bawa orang jemput Nabi nggak? Nggak kan? Gitu. Itu cerita dalam sejarah yang menarik sekali cerita ini. Bahkan yang unik di Syirawaih mengatakan, itu kan abahku pernah nyuruh kamu bawa orang
nggak usah dulu aja dah. Nanti sampai aku datang perintahku berikutnya. Memang badannya udah nggak mau, gitu. Karena badannya akhirnya masuk dalam agama Islam. Setelah itu, suratnya Rasulullah SAW kepada Raja Herakl, itu Raja Romawi. Panggilannya Qaisar. Panggilannya Qaisar. Malik Rom. Romawi itu punya kedekatan sebenarnya sama Islam ya. Punya kedekatan. Karena dulu kalau Romawi sama Persia itu perang, kaum muslimin cenderung pengen Romawi yang menang. Romawi yang menang. Sampai ada surat, apa suratnya? Ar-Rum. Ya kan? Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Telah dikalahkan Romawi di daerah yang dekat, daerahnya itu dekat Syam. Nanti Romawi setelah dia kalah, nanti dia akan kembali mengalahkan. Pas surat ini sampai itu Raja Romawi sedang ada di dekat Baitul Maqdis itu, di Syam. Ketika itu. Jalan kaki dia, dan kalau menang mau jalan kaki dari istananya ke Syam. Beribadah di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu bukan cuma punya umat Islam ya. Diagungkan 3 agama itu. Islam, Nasrani, dan Yahudi. Baitul Maqdis. Siapa yang bawa surat untuk Raja Romawi? Yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi seorang tokoh yang masuk Islamnya itu diharapkan sama Nabi. Kenapa? Karena dengan dia masuk Islam, ratusan keluarga bisa masuk Islam juga. Itu dia. Dan orangnya sangat tampan. Kan sampai-sampai Malaikat Jibril itu kalau menyerupai jadi sahabat Nabi itu menyerupai menjadi Dihyah Al-Kalbi. Nah, ketika itu beliau lewat petinggi dari daerah Busra. Itu dari Busra baru dikasihin kepada Qaisar. Qaisar itu lagi di daerah Syam ya. Di daerah Syam. Kenapa? Karena lagi menjalankan nazarnya. Nah, ketika Romawi itu menang, itu ayatnya apa di surat Ar-Rum? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun, itu kan? Ya wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Itu di hari itu kaum mukmin berbahagia. Berbahagia karena apa? Dulu sahabat nganggap, oh berarti berbahagia karena kemenangan daripada Romawi. Ternyata enggak. Ketika terjadinya perang Romawi ini menang, itu ketika perang Badar. Ketika perang Badar ketika itu. Nah, setelah itu Raja Romawi membaca surat itu. Setelah itu di sekelilingnya pembesar-pembesar Romawi semuanya. Jadi raja itu minta dibacakan sama penerjemahnya, mutarjimnya. Rame ketika macam-macam. Nah, itu ada enggak orang dari daerahnya dia yang kenal sama si yang ngaku Nabi ini? Ada, carikan orang-orang yang ternyata yang ada orang Quraisy lagi dagang. Yang dekat nasabnya siapa? Abu Sufyan ada di situ. Musuh Nabi ini. Siapa yang dekat nasabnya? Dekat sini. Gitu. Beliau mengatakan, ini jangan bohong ya. Kalau dia bohong, bilangkan ke aku. Kalau dia itu bohong. Kata Abu Sufyan, kalau tidak malu, aku mau bohong ketika ditanya itu. Pertanyaannya, ini orang yang ngaku Nabi nasabnya gimana? Kata Abu Sufyan, nasabnya mulia. Beda. Yang kedua, sebelumnya dia pernah ada enggak orang yang bilang ngaku Nabi? Tidak ada. Bapak-bapaknya ada yang jadi raja? Tidak ada juga.
pengikutnya asyrafun nas atau du'afa'uhum. Atau orang-orang du'afa. Siapa yang ikut dia? Orang terhormat atau orang-orang lemah? Jawab, du'afa. Ayazidun am yanqusun? Pengikutnya semakin banyak atau semakin berkurang? Bal yazidun. Oh, semakin banyak. Fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'da ayat khulafi? Ada enggak yang keluar dari Islam karena benci sama Islamnya? Enggak ada. Sebelum dia ngaku Nabi, kamu pernah menganggap dia berdusta? Enggak pernah. Dia pernah khianat? Enggak pernah. Kata Sufyan enggak pernah. Cuma kita ini lagi ada perjanjian sama dia. Enggak tahu akhirnya dia khianat apa enggak ini. Saya jadi disisipkan sama Abu Sufyan. Kamu pernah perang sama dia? Pernah. Gimana perang kamu sama dia? Ya, gantian. Kadang dia menang, kadang kita menang. Perintahnya dia apa? Nyembah Allah. Nggak boleh menyekutukan Allah dengan apapun juga. Setelah itu tinggalkan ajaran bapak-bapak kalian. Dan nyuruh sholat, jujur, menjaga diri, dan nyambung silaturahmi. Setelah itu, saya dengar. Ini Raja Romawi ngomong sama penerjemahnya. Saya tanya pertama kali nasab. Karena memang Rasul itu diutus sesuai dengan nasab kaumnya. Saya tanya lagi, ada tidak yang pernah ngomong begini sebelumnya? Kamu bilang, enggak. Kalau saya ada pernah ngomong, ya kamu akan punya alasan. Mungkin ini ikut-ikut yang sebelumnya ini. Ini cuma ikut-ikut yang sebelumnya. Dan setelah itu, saya nanya juga, apakah bapaknya ada raja? Kamu jawab enggak. Kalau bapaknya raja, mungkin dia ingin ngambil kerajaan bapaknya. Apakah kamu pernah tahu kamu anggap berdosa di sebelumnya? Enggak pernah. Betul juga orang enggak berdosa sama manusia, enggak mungkin berdosa atas Allah. Pengikutnya apa? Orang du'afa. Memang pengikutnya Rasul rata-rata orang-orang lemah. Nambah atau kurang? Nambah. Begitulah iman. Kalau semakin sempurna itu nanti semakin tambah. Ada yang murtad. Enggak, lah iman itu sama. Kalau sudah masuk ke hati begitu, orang enggak akan keluar daripada keimanan itu. Pengkhianat. Enggak, Rasul juga enggak berkhianat. Perintahnya juga bagus. Ini juga apa? Bagus. Kau tahu, raja itu nanti akan menguasai sampai di telapak kakiku ini. Kalau aku bisa ke sana, aku tahu nih pasti Nabi ini keluar. Tapi aku tidak nyangka kalau itu di antara kalian. Bisa ke sana, aku berharap bisa ke sana dan aku berharap bisa mencuci kakinya. Setelah itu ramai di sana. Takut rajanya masuk Raja bilang enggak. Saya itu enggak akan masuk Islam gitu. Untuk nyenangkan petinggi-petingginya. Nah, yang menangkan petingginya ketika itu. Setelah itu, Dihyah ini dibawa macam-macam hadiah. Macam-macam hadiah. Di tengah jalan ketemu sama seseorang dari kelompok Judam. Judam ini sebenarnya damai sama Rasulullah SAW. Ternyata ngambil semua harta hadiah dari Raja Romawi ini. Diambil semuanya. Sampai akhirnya ke Dihyah ini pulang nggak bawa apa-apa. Tapi langsung kirim Zaid bin Harithah ke daerah Hamai, daerah Hasma. Di sana perang. Setelah itu semua diambil harta. 1.000 ekor unta. Setelah itu kambingnya 5.000 ekor. Bahkan ketika itu tawanannya 100 orang. Nah, Judam ini ada perjanjian damai sama Nabi. Nah itu, begitu tahu seperti itu, ada Zaid bin Rifa al-Judami, pembesarnya, datang Nabi Rasulullah, aku nggak ikut-ikut, aku nggak terlibat, justru aku bela Dihyah ini. Akhirnya diterima sama Rasulullah SAW, akhirnya dikembalikan pada tawanan-tawanan tersebut. Itu. Ini terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Raja Romawi ini akhirnya nyimpen surat Nabi, taruh di tempat yang rapi. Akhirnya Persia itu udah hancur, saling bunuh.
Syuraweh bunuh, nanti Syuraweh dibunuh lagi sama keluarga sendiri, nanti bunuh-bunuhan terus. Persia hancur dengan sendirinya. Romawi tetap berjaya terus. Akhirnya ada salah seorang raja Arab tanya, kenapa kok Romawi bisa berjaya? Mau tahu nggak ini rahasianya? Di suatu tempat ada kotak, dilihat situ sudah banyak yang hilang hurufnya. Dan itu suratnya Nabi Muhammad SAW. Suratnya Nabi dimuliakan, kerajaannya mulia, padahal dia nggak mau masuk Islam. Apalagi kita semua yang memuliakan ajaran Nabi. Insya Allah pasti hidup kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah delegasi yang kirim surat kepada Rasulullah SAW, pengiriman surat pada Nabi, dan bagaimana respon raja-raja tersebut. Ada yang masuk Islam, ada yang nolak, ada yang mempelajari dan lain sebagainya. Namun akhirnya daerah itu semuanya bisa dikuasai oleh umat Islam nanti pada masanya. Wallahu a'lam.